Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zarfan Mazaya Tamamuddin. Saya dari 11 TKJC. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang VTP Revision Number. Yang video sebelum-sebelumnya itu saya telah membahas tentang dasarnya VTP. Sekarang kita langsung masuk aja ke VTP Revision Number. Jadi VTP Revision Number ini adalah salah satu cara dalam pengelola sebuah VLAN. Dalam sebuah VTP domain tersebut memiliki masing-masing revisionnya, yang mana revision itu akan otomatis bertambah apabila terdapat perubahan-perubahan pada VLAN seperti menghapus ataupun menambah VLAN. Jadi untuk topologinya seperti ini. Setelah itu kita akan konfigurasikannya seperti biasa ya. VTP server, habis itu VTP ini kita coba switch namanya 3, kita hubungkan. Anggap aja ini namanya ini masih simulation. Nah, baru di sini konfigurasi host, terus namanya SW kiri ya. Di kiri ini kita akan menjadi server ya. Terus VTP mode server, VTP domain IDN, VTP password 123. Terus udah ya, salah. Nah, setelah itu kita juga konfigurasikan VTP nya di transparent di bagian tengah ya. Hostnya kita buat jadi SW tengah. Bagian tengah ini kita akan jadikan VTP transparan ya, modenya, mode transparan. VTP domainnya itu masih sama, passwordnya juga sama, masih sama 123. Nah, kita buat juga di sini yang bagian kanan modenya ke client. Terus hostnya dulu namanya SW kanan, switch hostname apa namanya, VTP mode client, VTP domainnya itu IDN, VTP passwordnya 123. Nah, jika sudah, kita coba cek revision numbernya di switch kiri ya, atau enggak switch server to show VTP status. Nah, VTP number revision, configuration revision. Nah, ini dia masih 0 ya. Nah, kalau misalnya masih 0 berarti kita belum namanya menambahkan VLAN-nya. Kalau misalnya kita menambahkan VLAN-nya nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba ya, buat VLAN ya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Terus kita coba lagi to show VTP status.
Nah, di sini konfigurasi revisionnya berubah ya menjadi 4. Karena kita tadi telah menambahkan VLAN-nya menjadi VLAN-nya 10 sampai 40, berarti ada 4 ya yang kita buat. Oh ya, jangan lupa untuk mengeterangnya di setiap switch ya. Interface F0/1, switchnya mode terang. Nah, di sini juga. Interface F101, biar gampang aja, RA FA01 sampai 2, switch mode terang. Terus di kliennya juga sama. Salah, interface F0/1 mode terang. Nah, jika seperti ini kita langsung aja ya. Di sini kita ubah jadi VTP mode. Kita sudah ini. Kita coba cek do show VTP status. Nah, di sini karena memang transparan ini bersifat lokal, dia tidak mengupdate dari apabila VTP servernya update, dia tidak ikut. Hanya meneruskannya saja. Ini masih 0 ya. Di sini kita coba dari switch yang bagian kiri, bagian kanan. Do show VTP status. Nah, di sini VTP konfigurasi revisionnya juga sama ya kayak seperti server 4. Nah, untuk VTP transparent ia tidak mengikuti dari VTP server karena sifatnya independen atau ia hanya untuk jaringan lokalnya yang hanya meneruskan dari VTP server. Dan untuk VTP client tadi kita sudah membuat terang dan juga VTP-nya jadi mode client. Dan untuk itu kita juga bisa cek dari VTP sini do show VLAN apakah update atau tidak. Nah, ini sudah muncul ya 10 sampai 40. Tadi juga kita sudah cek configuration revisionnya 4 ya. Nah, coba kita putuskan sambungan switch VTP client. Setelah itu kita ganti modenya menjadi VTP server dengan domain passwordnya sama dan buat VTP sampai 4 sampai revision numbernya daripada server pada topologi sebelumnya. Jadi kita buat yang tadinya yang client kita ubah jadi server, kita tambahkan yang namanya VLAN lagi menjadi 8 ya. Karena kita nambahin 4 lagi jadi 8. Kita coba di sini VTP mode. Sebentar, kita putuskan dulu ya. Nah, caranya itu begini. Salah. Nah, seperti ini kita putuskan dulu. Terus nah, biasanya gini dulu ya. Terus kita coba ke VTP mode server ya, kita ubah. Nah, setting device to VTP server mode. Domainnya kita ubah dulu juga, VTP domain IDN. Terus VTP passwordnya 123. Nah, masih sama ya di sini ya. Kita coba VLAN do show VLAN status ya. Do show kan VLAN status. Do show VLAN saja.
Nah, karena kita belum nambahin ini VLAN-nya, coba ya VLAN 50, 60, 70 sama 80. Nah, terus untuk pengecekannya itu do show VTP status ya. Do show VTP status. Nah, di sini sudah terlihat ya konfigurasi revisionnya berubah menjadi 8 karena kita menambahkan 4 lagi. Terus revision numbernya telah bertambah dan lebih besar dari server sebelumnya. Yang sebelumnya itu yang masuknya itu yang switch bagian kiri. Setelah itu kita coba ubah kembali modenya dari server menjadi client. Dan setelah itu sambungkan kembali ke topologinya sebelumnya dan lihatlah apa yang terjadi VLAN di server. Berarti yang bagian kiri ini kita ubah ya jadi VTP client. Kita ubah dulu ya. VTP mode client. Nah, kita coba ya do show VTP status. Nah, ini masih 4. Kita coba sambungkan lagi yang tadi ya, bagian kanan ini yang berubah menjadi VTP server. Kita sambungkan. Nah, yang di sini tadi konfigurasi revisionnya ini 8 di bagian kanan. Kita coba bagian kiri ya. Cek lagi. Nah, secara otomatis juga dia lebih memilih revision number yang lebih besar. Maka VLAN yang di server mengikuti switch yang bermode VTP client. Dikarenakan VTP akan mengikuti VTP revision number yang lebih besar dan perlu diperhatikan pada saat menyambungkan switch ke switch lainnya, kita melihat terlebih dahulu revision numbernya agar tidak merusak jaringan VLAN yang lainnya. Dan untuk cara menghilangkan revision numbernya itu dengan cara memasukkan ke VTP mode transparent. Nah, nanti dia kembali ke mode ini. Harusnya ini VTP-nya ini masih mode server. Nah, kita coba ulang ya. Kita hapus lagi. Kita coba lagi ya di sini. Kita tambahin VLAN aja sedikit ya. Dengan 90, VLAN 10, terus kita coba do show VTP status. Nah, berarti 9. Yang tadi kan ini 8 gara-gara kita buat jadi VTP client. Jadi dia bertambah otomatis. Coba kita sambungkannya lagi. Kita coba ya, do show VTP status. Nah, dia langsung ya berubah ya. Revisionnya ini dari 9 walaupun dia server. Dan untuk menguranginya itu menghilangkan revision numbernya yaitu dengan cara memasukkan mode ke transparent. Kita coba lagi do show VTP statusnya. Nah, hilang ya, revision numbernya menjadi 0 lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.